Ya Allah. Terjemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian apa adanya. Jadi beliau ini sudah mengajarkan kepada kita dalam pakaian, dalam tempat tinggal, dalam hal apapun, mengajarkan marilah kita ini memakai sesuatu apapun itu ya ikhwan, kita sesuaikan dengan kebutuhan, bukan disesuaikan dengan keinginan. Apa saja pakaian-pakaian Rasulullah? Adapun beberapa gaun beliau yang disebut oleh para perawi hadis antara lain, di antaranya apa? Gamis. Yang pertama gamis ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang pakai. Nah, ini seperti yang saya pakai ini, gamis namanya. Ya, gamis itu yang kurung, artinya boten belek tengah. Kalau yang ada belah tengahnya itu namanya jubah. Ngoten nggih? Kita harus bedakan mana gamis, mana jubah. Kalau gamis seperti ini. Pertama, Rasulullah senang memakai gamis. Nah, sampai oleh para perawi hadis, ukuran panjangnya ini mereka ukur. Ukuran panjangnya mencapai bagian atas mata kaki. Kalau ketika kita berwudu yang harus apa? Harus kita basuh dan harus terkena air. Nah, gamis Rasulullah di atas mata kaki. Ngaten nggih. Kemudian lengannya sampai mana? Mencapai pergelangan tangan. Ini ki pergelangan tangan. Nggih. Bahasa Arabnya kum. Makanya di sini yang saya tulis wa kummuhu ya. Wa kana fawqal ka'bi lirrijlaini wa kummuhu bimafsilil yadaini. Lengannya ini sampai mana? Mafsilul yadain artinya apa? Pergelangan tangan. Kemudian gamis ini adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gamis ini sudah disukai oleh Rasulullah. Kemudian ketika kita memakai gamis, karena rasa cinta kita kepada Rasulullah dan kita niatkan karena ittiba kepada Rasulullah, insya Allah dapat pahala. Sayyidina Anas bin Malik, ketika beliau makan dengan Rasulullah di satu talam, bahasa Arabnya di sohfah, di satu talam, Sayyidina Anas ini selalu memperhatikan gerak-gerik Rasulullah. Ini saking cintanya. Jenengan mawon kalau ada anak kecil seneng dumateng panjenengan, pasti dilihat gerak-gerik yang paling kecil itu dilihat biar dia bisa meniru. Sayyidina Anas seperti itu. Nah, Rasulullah ketika makan bareng di satu talam, ini Rasulullah memilih namanya labu. Basa Jawane walu. Bahasa Arabnya dubbah. Ya, dubba. Ini diiris-iris di zaman Rasulullah. Setelah diiris-iris, labu ini dia apa? Tapi labunya bukan labu merah yang kita jadikan kolak di sini, tapi labu putih. Di sana ada, sampai sekarang ada. Nah, ini diiris-iris kemudian dijadikan kuah. Napa malih lek ditamil rawon niku sae niku. Nggih. Tapi enggak ada rawon di sana. Nah, Rasulullah seneng kalau ada kuah, kemudian ada labu atau dubba ini diiris. Ini Rasulullah ngambil. Senang Rasulullah. Maka Sayyidina Anas karena melihat Rasulullah senang dengan dubba, padahal beliau aslinya biasa-biasa saja. Artinya beliau biasa saja, mau makan tapi nggak begitu senang. Nah, ketika beliau melihat Rasulullah suka, beliau semenjak itu juga suka dengan dubba. Rasulullah ini tanda cinta. Suka dengan apa yang disukai sang kekasih. Kebalikannya siapa? Kebalikannya seorang sahabat. Ini sambil saya jelaskan dan saya ingat-ingat namanya. Ada seorang sahabat, ini awalnya senang makan bawang putih. Bawang putih mentah ya, bukan bawang putih yang sudah diiris kemudian digoreng, atau bawang putih yang sudah direbus atau dikukus, bukan. Tapi bawang putih yang mentah. Ini memang dari segi kesehatan sangat luar biasa. Bisa dicoba bapak-bapak ya. Ikhwan hafizakumullah, bisa dicoba bawang putih, apalagi bawang lanang. Ini untuk apa? Meningkatkan metabolisme tubuh kita. Masya Allah, akan menambah apa? Mana'ah. Mana'ah ini apa? Daya tahan tubuh semakin kuat. Sampai beberapa tahun kemarin ketika saya di Saudi, ada penyakit, yaitu penyakit flu onta ya. Flu onta namanya. Ini tidak ditemukan obatnya. Setiap orang yang terkena pasti mati. Dan tidak bisa bagaimana caranya untuk menghindari flu ini. Pokoknya kalau ada yang kena langsung wafat di hari itu atau keesokan harinya. Akhirnya sampai raja-raja waktu itu, sampai kita sendiri ya,
sampai raja, kemudian keluarga raja, itu dianjurkan sehari minimal makan 3 buah atau 3 siung bawang putih. Jadi bawang putih itu diiris langsung dilek. Ngoten nggih. Sak mantune napa? Minum air susu. Ini menambah kekuatan. Apa kaitannya dengan yang kita bahas? Tadi seorang sahabat, beliau senang dengan bawang putih tadi. Maka ketika beliau tahu Rasulullah tidak suka, kenapa Rasulullah ini tidak suka, bahkan makruh, nggak seneng kalau ada sebagian sahabat makan bawang putih, apalagi menjelang majelis taklim kata ngoten niki, apalagi menjelang Jumatan. Nah ini kita yang tahu dengan faedah-faedah atau khasiat-khasiat bawang putih tadi, hendaknya kita cerna, kita makan, kita harus tahu keadaan ya. Paling boten sak mantuni isya sebelum kita istirahat, sehingga besok sudah nggak ada baunya. Jangan sampai mau berangkat Jumatan kita makan bawang putih, sudah gitu dia digeremus. Waduh, niki walaupun jenengan damel odol sampai entek nih nggak bisa hilang baunya, bener nggak bisa hilang. Mungkin yang makan tidak merasa, tapi ketika sholat Allahu Akbar, wah sekitarnya ini langsung aromanya ini kotak-kotak macam-macam ini. Namanya sampai enten gelegei. Wah, niki sangat-sangat mengganggu yang lain, akhirnya membuat yang lain tidak khusyuk dan dimakruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau namanya tadi Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menyuguhkan Rasulullah makanan ada bawang putihnya, maka Rasulullah tidak mau. Dan Abu Ayyub Al-Ansari yang dari awal senang dengan bawang putih, karena melihat Rasulullah tidak suka, beliau akhirnya tidak makan bawang putih. Artinya apa? Beliau tidak suka dengan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dengan catatan atau dalam tanda kutip, kalau bawang putih kita makan dalam keadaan mentah, kemudian kita tidak tahu keadaannya, ya nggak melihat kondisi kapan makannya, ini yang makruh. Tapi kalau kita ingin menjaga kesehatan, ingin ngambil khasiat yang ada pada bawang putih ini, monggo dimakan malam hari, mentah-mentah. Wah aku lek geremus gak kira iso, aku gak kolu ya, maka langsung ditelan saja. Ini sangat bagus khasiatnya. Ini tanda cinta para sahabat. Maka ketika seorang dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dari pelajaran syama'il, apalagi kita yang sekarang sudah membaca, Rasulullah ini senang dengan pakaian yang namanya gamis. Kemudian kita memakai gamis dan kita niatkan karena cinta kita kepada Rasulullah, kita ingin mengikuti jejak dan sunnah beliau, insya Allah dapat pahala. Namun kita nggak boleh mengatakan harus kita pakai gamis, ngaten nggih? Atau kita mengatakan gamis itu sunnah. Gamis ini dalam pelajaran usul fikih, 2 pekerjaan Rasulullah yang pernah saya tulis di sini. 2 pekerjaan Rasulullah. Apa itu? Yang pertama berkaitan dengan ibadah, yang kedua berkaitan dengan adah. Yang berkaitan dengan ibadah ya seperti sholat-sholat sunnah, berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ini pekerjaan Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah. Ketika kita melakukan sholat sunnah yang diajarkan atau dianjurkan oleh Rasulullah, secara otomatis kita ini sudah melakukan sunnah. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan kebiasaan, ini oleh para ulama masih dibahas. Bisa dibuka dalam pelajaran usul fikih namanya ya. Dibahas bagaimana oleh para ulama, ini kebiasaan yang dilakukan Rasulullah apakah wajib kita lakukan atau boleh-boleh saja? Mayoritas mengatakan hanya boleh saja. Ngaten nggih? Enggak boleh kita mengatakan wajib. Boleh saja. Bisa menjadi sunnah atau bisa kita mendapatkan pahala sunnah, harus ada niat seperti tadi. Saya melakukan ini, saya niatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang memakai gamis. Saya makan labu, Masya Allah Rasulullah senang dengan labu karena cinta saya kepada beliau dan saya ingin mengikuti jejak beliau. Ini hal-hal yang berkaitan dengan ibadah apa kebiasaan sehari-hari? Kebiasaan sehari-hari. Maka ini butuh yang dengan yang namanya niat. Makanya sampai ulama memberi ungkapan biniyatin salihah tanqalibul adah al-ibadah.
dengan lantaran niat yang baik, hal yang aslinya kebiasaan atau hal yang dilakukan sehari-hari bukan ibadah, ini bisa berbalik menjadi apa? Ibadah. Itu perlu diingat-ingat ya ikhwan ya. Makanya Abuya itu saking jelinya dan saking telitinya, hati-hati kalian mengatakan sesuatu yang boleh, mengatakan sunnah, atau mengatakan sesuatu yang boleh wajib. Ini nggak boleh ya akhi. Paham gak? Seperti maulid yang kita lakukan. Oh, acara maulid hukumnya sunnah. Langsung ngomong seperti itu. Ini oleh Abuya disangkal. Sebelum orang-orang Wahabi melarang kita maulid, ini Abuya memang meluruskan pemahaman kita dulu. Kita jangan ngomong ini adalah sunnah. Jadi semuanya sunnah, tidak. Beliau punya kitab namanya Haulal Ihtifal di dalam maulid, khusus tentang maulid. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Tahlilan boleh-boleh saja. Akan tetapi isi kandungan yang di dalamnya seperti tahlilan, anggap apa itu? Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada bacaan Yasin, ada bacaan sholawat dan lain sebagainya. Masing-masing yang kita lakukan ini semuanya adalah sunnah dan mendapat pahala. Namun rangkaian keseluruhannya ini nggak bisa kita katakan sunnah. Seperti itu ya ikhwan. Ada pakaian Rasulullah namanya hibarah. Dalam bait saya sebut apa? Kanat lahu hibaratun tuhabbaru wa hullatun aidan wa burdun akhdaru. Beliau punya hibarah. Apa itu? Gaun atas berbahan katun dengan corak warna merah yang berasal dari Yaman. Jadi banyak utusan-utusan dari berbagai daerah. Di antara mereka memberi hadiah kepada Rasulullah pakaian. Ada yang mereka hadiahkan namanya hibarah. Pakaian apapun yang mereka hadiahkan oleh Rasulullah dipakai. Maka pakaian ini karena sudah pernah bersentuhan dengan kulit Rasulullah akhirnya ikut mulia. Bahkan sampai menjadi pembahasan dalam pembahasan Syama'il seperti ini. Kenapa ini? Karena ketularan kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada namanya hullah. Apa itu? Sepasang gaun atas dan bawah. Hullah. Ya. Ada lagi hanya baju atas yang bergaris-garis hijau. Entah bentuknya bagaimana, apa sama dengan kemeja sekarang, kerahnya bagaimana, wallahu alam. Para perawi nggak menyebut kerahnya apa model seperti ini, namanya model Saudi, ada kerahnya model Cina, ya. Nah, ini tidak disebutkan oleh para perawi. Kemudian ada lagi baju atas. Bahasa Arabnya baju atas itu apa sih? Lahu mirtun izarun syamlatu lahu kibaun wa kisaun. Hullah. Mana hullah? Hullah burdun. Burdun akhdaru, ini adalah baju atas yang berwarna apa? Berwarna hijau. Baju atas ini bergaris-garis, berwarna hijau. Kemudian apalagi jubah. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kalau jubah itu tengahnya dibelah. Iya. Sama dengan gamis, cuma kalau gamis tengahnya tidak dibelah. Yang bagian leher atau kerahnya dirangkap dengan sutra. Jadi kerahnya ini berarti ini jubahnya ada kerahnya, ini ada sutranya. Maka disimpulkan oleh sebagian ulama, kalau kain sutra hanya digunakan untuk hiasan dan sedikit saja dalam pakaian laki-laki, ini boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Kan lelaki boten angsal damel pakaian berbahan sutra boten angsal, nggih. 100% sutra tidak boleh. Kalau sarung-sarung sutra itu, nah kalau bukan 100% tidak mengapa. Lek sing 100% iki sing boten angsal. Ngoten nggih. Dari mana para ulama ngambil dalil bahwasanya kalau tidak murni boleh? Ini. Jubah Rasulullah bagian kerahnya ini ada kain sutranya. Kemudian ada baju kurung, bahasa Arabnya kiba. Ya. Yang cukup panjang dan lebar berbahan dari kain wol. Nah, ini biasanya kalau di Saudi di sana digunakan kalau musim dingin. Nah, kain wol ini kain dari apa? Bulu kambing. Ini dipakainya di musim dingin karena hangat sekali dan kalau mencuci nggak bisa dicuci dengan air. Meskipun dicuci dengan air akhirnya cepat rusak. Mencucinya pakai apa? Pakai uap kalau di sana. Iya. Pakai uap. Dan naruhnya jangan di tempat yang lembab. Kalau ditaruh di tempat yang lembab, jangan kalau punya pakaian berbahan wol, ditaruh di tempat yang lembab akan mengeluarkan ulat-ulat kecil. Ya. Kenapa? Karena asalnya dari
dari kulit binatang. Tayyib. Selanjutnya izar. Izar ini kalau sekarang adalah sarung. Aslinya izar ini apa sih? Aslinya izar ini adalah pakaian bawah. Makanya ketika kita pakai ihram, yang atas namanya thaub, yang bawah namanya izar. Seperti itu. Yaitu pakaian bawah atau sarung. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 hasta sejengkal, sekitar 2,5 meter. Soalnya ini diukur oleh para perawi. Lebarnya 2 hasta sejengkal, sekitar 1,5 meter. Dan bagian bawahnya tidak sampai menyentuh tanah. Ini ajaran bagi kita, kalau pakai sarung jangan sampai ujung bawahnya sampai nyentuh tanah. Oke. Kenapa? Karena itu berarti isbal namanya. Isbal ini hukumnya makruh. Imam Nawawi mengatakan makruh. Kenapa kok makruh? Karena menyamai simah atau penampilan orang-orang sombong. Akan menjadi haram kalau diniatkan pamer. Aku duwe sarung BHS iki eman iki lek gak tak ketokno. Iya, merek wis tak anokno sampai nang lemai, cek ketok kabeh wong-wong, cek ro kabeh. Nah, dari niat seperti itu, ini akan menjadikan hukumnya haram. Ngoten nggih? Makanya Imam Nawawi mengatakan makruh menggunakan isbal di dalam pakaian. Seperti itu. Maka ketika itu makruh, maka hendaknya sebisa mungkin kita jangan sampai ke bawah pakai pakaian. Jangan sampai di bawah mata kaki, apalagi menyentuh tanah. Ngoten nggih. Apalagi ada namanya tiba, sejenis pakaian luar. Ya, tiba sejenis pakaian luar. Ada lagi namanya kisa, pakaian atas. Jadi pakaian atas Rasulullah banyak. Jenis-jenisnya banyak. Ada kisa, ada kiba, ada baju atas namanya tadi mirtun, ya. Ada hullah, ini pasangan antara baju atas dan bawah. Baik. Ada lagi surban. Nah, surban seperti ini yang saya pakai. Ukuran panjang surban Rasulullah berapa? 4 sampai 6 hasta. Satu hasta niki sak pinten sih? Satu hasta niki mulai ujung tangan sampai niki lho. Nah, ngoten nggih. Sampai niki. Ini namanya satu hasta. Satu hasta ini kalau ukuran idealnya orang kurang lebih 60 mm. 60 cm bukan mili, 60 cm. Setengah meter lebih 10 cm. Diukur oleh para sahabat, perkiraan itu panjangnya 4 hasta atau 2,5 sampai 3,5 meter. Kurang lebih 3,5 meter atau 2,5 meter. Itu panjangnya. Lebarnya 2 hasta sejengkal atau 1,5 meter. Ini surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagaimana saya menulis dalam bait ini? Hanya ada dalam satu bait saja. Tuluri daihil ladzi kana ma'ah sittatu adru'in wa qila arba'ah, itu ya. Ada rida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 zira, ada yang mengatakan 4. Jadi 4 atau 6 zira berarti 2,5 atau 3,5 meter. Wa arduhu 3 wa shibru qila dhira'ani wa shibrun fadru, ya. Kemudian lebarnya berapa? 2 hasta atau 1,5 meter. Kemudian itu lebarnya ya, ya. Jadi panjangnya berapa tadi? 3,5 meter. Kemudian lebarnya 1,5 meter. Itu surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fataratan kana bihi taqanna'a taratan ukhra yatrukut taqannu'a amma izaruhu fatuluhu talak. Nah, ini sekarang imamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ke imamah masih ada lanjutan tentang surban. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merungkupkannya di atas kepala atau yang namanya tailasan. Nah, ini sebagian habaib. Abuya juga pernah, mungkin ada foto Abuya masih muda, itu Abuya. Itu biasanya surbannya diginikan ya. Nah, ini namanya apa? Tailasan, ya. Rasulullah terkadang seperti ini. Ini namanya apa? Tailasan, kadang-kadang saja. Itu bahasa para perawi itu apa? Taqanna' atau taqannu yang kita kenal dengan tailasan.
Namun terkadang Rasulullah tidak menjadikan surban sebagai toilasan. Beda. Toilasan dengan hanya orang pakai surban tanpa ada imamahnya, ini bukan toilasan. Seperti yang digunakan oleh orang Saudi, ini namanya hutroh. Hutroh itu biasa ya, jadi hanya dipakai saja. Ada mereka yang pakai imamah, bahkan raja-raja Saudi itu hanya pakai di atas kofiahnya saja. Ini namanya hutroh. Sama orang-orang Madura, orang-orang Jawa yang di Saudi jadinya kutroh katanya. Padahal asli bahasa Arabnya hutroh. Nah, ada hitam-hitamnya di atas. Nah, sedangkan kalau toilasan itu imamahnya ada di mana? Ada di dalam. Nah, kalau hutroh kan hitam-hitamnya di atas. Bahasa Arabnya apa? Ingat apa? Igel. Ya, igel. Ya, kalau bahasa fusahnya iqal, yaitu pengikat. Kemudian ada imamah Rasulullah, imamah putih. Nah, Rasulullah punya imamah putih. Yang saya pakai ini bukan imamah ya, namanya. Ini namanya di Saudi bukan imamah. Jadi ini di bawahnya imamah. Kalau imamah itu mengidentikan orangnya ini apa? Alim. Ya, orangnya alim. Kalau seperti ini dipakai orang biasa-biasa, dan ini khas pakaiannya orang Saudi. Khas pakaiannya orang Hijaz. Hijaz ini mana? Mekah, Madinah, Tihamah. Ya. Jadi pakai seperti ini. Ini bukan imamah. Apa namanya, kok lupa saya ya. Sambil saya ingat-ingat, saya lanjutkan pembahasan. Jadi Rasulullah punya imamah putih dan beliau beri nama sahab. Beliau punya imamah putih, diberi nama apa? As-sahab. Sahab ini apa? Awan. Jadi begitulah Rasulullah menunjukkan barang Rasulullah ini terbatas, hanya sesuai kebutuhan saja. Dari terbatasnya sampai bisa diberi nama satu-satu. Lek kula kali panjenengan, kira-kira bisa nggak kita ngasih nama masing-masing dari baju kita? Kaos dalam saya kasih nama ini misalnya. Kaos dalamnya tok 10 misalnya, minimal itu. Ngoten nggih. Kemudian ada baju takwone sudah berapa? Oh, ini saya kasih nama, misalnya saya kasih nama sahab juga, ini saya kasih nama apa? Jadi barang-barang Rasulullah kebanyakan diberi nama. Menunjukkan apa? Hal yang oleh Rasulullah miliki ini penting bagi Rasulullah. Ngoten nggih? Penting bagi Rasulullah. Maka kita juga harus mengikuti apa yang sudah jadi milik kita. Apa kitab, apa itu pakaian, karena ini rizki dan titipan dari Allah, harus kita anggap penting. Dan Rasulullah mengungkapkan bahwasanya ini adalah penting dan harus disyukuri sampai beliau beri nama. Lek boten penting, nggak mungkin Rasulullah memberi nama. Subhanallah. Nah, kita di zaman kita nggak bisa kita ngasih nama, nggak bisa. Kofiah saya beri nama ini, nanti hilang beli lagi, waduh harus ngasih nama lagi, sulit ini ya. Sulit. Di zaman kita sulit. Yang penting apa? Yang penting apapun yang kita miliki, kita usahakan untuk kita hargai. Nah, begitu ya ikhwan. Ya kalau bisa 1-2 mungkin yang penting-penting, nopo sepeda motor, nopo mobil diberi nama. Abuya itu punya bis namanya Al-Bushra. Masya Allah. Sampai sekarang ada. Kemudian ada sumur namanya Al-Bushra juga. Jadi di Mekah itu jarang sekali ada sumur. Di Rusaifah ada sumur karena ini bisyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikasih nama bisyarah atau berita gembira. Begitu juga bis. Bis ini ada apa? Bisyarah dari Rasulullah. Ada orang kaya raya. Ini mimpi Rasulullah. Disuruh oleh Rasulullah untuk memberikan bis kepada Abuya. Akhirnya sampai sekarang ada dan digunakan oleh santri-santri untuk haji, untuk pergi kemana-mana. Bis ini dinamakan Bushra. Artinya sebagian hal kalau bisa kita beri nama, karena apa? Mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana lanjutan tentang imamah Rasulullah? Pertama tadi warnanya putih, diberi nama sahab atau awan. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengenakan imamah ini menyisakan ujungnya dan dililitkan di leher. Nih ujungnya kata sungoten nggih. Niki ujung namanya. Nah kalau ujungnya tersisa panjang itu oleh Rasulullah dililitkan ke leher seperti ini. Dan sering Abuya, tapi ya di foto sini enggak ya, dililitkan seperti ini. Jadi bukan surbannya, tapi sisa dari apa? Imamah panjang. Kan kalau panjang sekali kurang bagus kelihatannya. Itu diambil kemudian dililitkan di leher.
Itu Rasulullah pernah melakukan seperti itu, dan Abu Yazid Muhammad sering saya saksikan memakai seperti itu. Tapi kalau misalnya ujungnya ini pendek, ya tidak dililitkan, nggak bisa ya, bagaimana ini mau dililitkan? Ya, artinya dilingkarkan ke leher nggak bisa. Terkadang dibiarkan terhelai di punggung beliau. Namun ada kalanya ketika Rasulullah memakai imamah tidak menyisakan ujung sama sekali. Mboten enten buntuti. Biasanya seperti itu. Menunjukkan apa? Asli hukum dalam memakai imamah, karena oleh Rasulullah dianjurkan farquma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik yaitu imamah di atas qalanswah. Dalam sebagian riwayat lain Rasulullah mengatakan kabbiru amaimakum, besarkan imamah kalian. Masya Allah. Monggo sekali-kali ngamalkan pakai imamah. Waduh, aku izin aku kok nggak imamah, metu kok kampung dikira kiai ya. Nggak apa-apa. Misalnya malu pakai imamah di dalam kamar ketika ibadah sholat tahajud mawon. Ngoten nggih. Kenapa? Ingin mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada anjuran khusus. Selain beliau pakai, beliau memerintah secara lisan. Besarkan imamah kalian. Perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik adalah imamah di atas kofyah. Bahkan kita mencari riwayat dengan Abu Yazid Ahmad Al-Maliki. Adakah riwayat Rasulullah hanya pakai kofyah tanpa imamah? Kita nggak menemukan, belum pernah menemukan riwayat Rasulullah hanya memakai kofyah tanpa imamah. Jadi Rasulullah itu selalu memakai imamah. Dan kofyahnya ada, kofyahnya warna putih. Kofyah Rasulullah SAW itu pun ada di dalam imamah. Iya, tadi ini yang saya pakai ini namanya ghobanah. Nama sekarang ghobanah. Tapi ini juga menduduki atau sama dengan imamah. Ketika orang memakai ini diniatkan untuk mengikuti Rasulullah, melilitkan kain apa saja. Waduh, aku gak duwe imamah, gak duwe opo, ono selambu, wis selambu gaya ya. Bismillah, niatkan imamah. Taplak seperti ini, pakai wis bismillah. Enggak nok maneh. Nah, ini insya Allah dapat sunnah. Ini ada khusus namanya ghobanah yang sudah menjadi ciri khasnya orang mana tadi? Hijaz itu Mekah, Madinah, dan Tihamah. Maka ini sebenarnya yang sudah menjadi tradisi sekarang, ini di bawahnya para ulama. Artinya yang memakai seperti ini itu orang biasa-biasa saja. Makanya Abu Yazid Ahmad jarang pakai ini, Abu Yazid Muhammad jarang. Hanya kalau keadaan santai-santai sekali dua kali pernah pakai. Ya, ini namanya ghobanah. Kemudian as-sahab, imamah ini oleh Rasulullah dihadiahkan kepada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sepupu Rasulullah sekaligus menantu beliau. Dihadiahkan kepada beliau. Maka Sayyidina Ali ketika oleh Rasulullah diberi hadiah as-sahab, ini diantara etikanya, kalau kita diberi hadiah berupa pakaian oleh orang, kalau bisa kita gunakan sehingga orangnya itu senang. Ya, biar orangnya senang. Ini Sayyidina Ali ketika oleh Rasulullah diberi as-sahab dipakai terus oleh Sayyidina Ali. Sampai Rasulullah mengatakan atakum aliyun fis sahab. Ini terkadang ada orang memahami secara zahir saja. Ali datang kepada kalian dengan apa? Memakai awan. Tadi kan saya katakan surban Rasulullah atau imamah Rasulullah ini warnanya putih diberi nama as-sahab. As-sahab ini artinya apa? Awan. Nah, ketika Rasulullah sudah memberi hadiah as-sahab ini kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali menggunakannya, Rasulullah senang. Dari senangnya Rasulullah langsung mengatakan, "Wahai para sahabatku, lihat Ali datang dengan awan." Sebagian kaum, yaitu sebagian kelompok yang saking cintanya berlebihan kepada Sayyidina Ali, ini mensalah tafsirkan, mengatakan Sayyidina Ali bisa naik di atas awan. Datang kepada kalian Sayyidina Ali punya karomah bisa datang di atas awan seperti Dragon Ball itu ya. Dragon Ball itu kan ada. Iya, pakai awan. Ya, mungkin yang seusia saya di antara antum mungkin tahu film Dragon Ball itu bisa di atas awan. Nah, ini sebagian kelompok
mensalahartikan sabda Rasulullah, Ali datang kepada kalian dengan awan, yaitu awan beneran. Padahal yang dimaksud adalah Ali datang kepada kalian menggunakan sahab, yaitu imamah Rasulullah yang diberi nama as-sahab. Nah, itu pentingnya kita belajar sejarah seperti ini biar kita nggak salah paham. Jenengan misalnya nggak tahu asal muasal hadis ini, tiba-tiba disodorkan kepada jenengan terjemah hadis ini. Ali datang dengan awan. Insya Allah jenengan memahami, oh, Masya Allah ya, Sayyidina Ali itu karomatnya, Masya Allah, keleng-keleng kepalanya, Masya Allah, bisa terbang di atas awan. Padahal salah paham. Gini mboten. Nah, makanya inilah pentingnya kita belajar sehingga sedikit banyak dalam hadis Rasulullah kita bisa tahu kapan Rasulullah bersabda dan apa sebabnya Rasulullah bersabda. Rasulullah sekarang bersabda seperti ini ketika melihat Sayyidina Ali, maka imamah yang beliau hadiahkan namanya as-sahab, bukan awan beneran, bukan. Hakadha ya ikhwan. Terakhir, halaman 51 ada imamah hitam. Pernah dipakai oleh Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah. Nah, imamah hitam ini sunnah digunakan dalam peperangan. Ya. Yang terakhir ada kofiah putih yang selalu, nah ini digaris bawahi. Kofiah putih yang selalu dipakai bersamaan dengan imamah. Kita sampai ingin mencari hadis yang menyatakan Rasulullah hanya pakai kofiah tanpa imamah, namun belum pernah menemukan. Bukan berarti karena kita belum pernah menemukan, bahkan sekelas Abu Yazid Ahmad belum menemukan, langsung kita menyimpulkan Rasulullah nggak pernah pakai imamah saja, pakai kofiah saja tanpa imamah. Kita nggak bisa begitu ya, karena hadis ini sangat banyak sekali. Barangkali dari banyaknya hadis ini sebagian besar masih belum sampai kepada kita. Ya, maka kita hanya mencari saja dan kita bahas, kita cari sampai dijadikan PR oleh Abu Ya. Kita belum menemukan sampai saat ini. Makanya kalau seandainya ada yang menemukan, ini faedah yang sangat besar. Riwayat siapa? Posisi hadisnya kuat apa tidak? Kita bahas siapa yang meriwayatkan. Kalau posisi hadisnya kuat, Masya Allah, dan bisa dipertanggungjawabkan, langsung Insya Allah saya sampaikan kepada Abu Ya, beliau akan terima kasih. Karena ini yang sangat dicari-cari. Karena keadaan kita umumnya, ya, kita ini hanya bisa pakai kofiah, pakai imamah. Di zaman kita ini sulit sekali karena mengidentikan kepada ulama seperti itu. Hakadha ya ikhwan. Ada tambahan penjelasan. Al-Imam Qadhi Iyad pernah menuturkan, perhatikan sejarah Rasulullah dan perangai Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci perhiasan dunia. Rampasan perang dihalalkan untuk beliau yang tidak dihalalkan untuk para nabi terdahulu. Beliau diberi kemenangan besar-besaran di daerah Hijaz. Mana tadi Hijaz? Mekah, Madinah, dan Tihamah. Juga daerah Syam, daerah Irak. Diberi bagian 1/5 rampasan dan jizyah pajak. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menyisihkan dari harta beliau meskipun hanya 1 dirham. Ini ucapan Qadhi Iyad. Melainkan beliau infakkan seluruhnya untuk agama dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Beliau bersabda bagaimana? Nah, ini bisa kita jadikan motivasi untuk diri kita. Tidaklah membuatku bergembira kalau sekiranya saya memiliki emas sebesar gunung Uhud. Jadi Rasulullah kalau punya emas sebesar gunung Uhud itu bukan hal yang membuat Rasulullah gembira. Melainkan yang menjadikan saya bergembira jika saya memiliki 1 dinar atau harta sedikit, kemudian bisa saya infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.